Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan menghantar kita ada lagi dalam perenungan firman di hari ini. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai 4, firman-Nya berkata demikian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita pelayanan yang membawa dampak. Sebagai umat, sebagai hamba-hambanya yang ada di kebun anggur Tuhan, kita terus belajar dan terus berusaha supaya pelayanan kita membawa dampak. Supaya ketika kita terlibat dalam pelayanan kita membawa dampak. Seperti yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula dalam pelayanan para rasul, bagaimana dampak dari pelayanan mereka. Dalam ayatnya yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Itu dampak pelayanan. Bagaimana firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, berarti ada pertumbuhan secara kualitas, tapi juga ada pertumbuhan secara kuantitas. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Itulah pelayanan yang membawa dampak. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya pelayanan kita membawa dampak? Baik dampak secara pertumbuhan kuantitas, tapi juga pertumbuhan secara kualitas. Kita belajar dari para rasul gereja mula-mula, bagaimana pelayanan yang membawa dampak. Setidaknya ada 3 kriteria penting sebagai standar minimal yang harus kita miliki, yang harus kita punyai secara khusus dalam hidup kita para pelayan Tuhan. Coba kita perhatikan dalam ayat 3, ketika terjadi permasalahan dalam pelayanan oleh karena ada janda-janda yang terlalaikan dalam pelayanan meja, pelayanan diakonia, makanya para rasul menyuruh supaya mereka memilih 7 orang dengan syarat-syarat yang penting, dan saya percaya syarat-syarat ini, kriteria-kriteria ini yang harus kita punyai, kita miliki supaya pelayanan kita membawa dampak. Yang pertama dalam ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Ini menyangkut karakter, memiliki cara hidup yang baik, yang terkenal baik, karena berkarakter yang baik. Jadi di sini saya melihat hal yang pertama, kriteria penting yang harus kita punyai dalam hidup kita sebagai para pelayan yang membawa dampak adalah kita harus berkarakter yang baik. Kita harus berkelakuan yang baik. Karena itu sesuatu yang sangat penting dalam pelayanan sehingga pelayanan kita membawa dampak. Jadi kita harus terkenal baik. Berarti kita harus berkarakter yang baik. Artinya bahwa cara hidup kita baik. Jangan bikin susah orang. Kita selalu berbuat kebaikan bagi sesama. Jangan kita unjuk rasa yang menghancurkan milik orang. Itu menunjukkan bahwa kita tidak berkarakter yang baik. Karakter yang baik itu artinya kita selalu solider dengan sesama kita, selalu berbuat kebaikan bagi sesama kita. Jangan menyusahkan orang, jangan bikin sakit hati orang.
Jadi karakter yang baik dari para pelayan itu suatu yang sangat penting untuk menciptakan pelayanan yang membawa dampak. Yang kedua, kriteria yang kedua, yang terkenal baik dan yang penuh roh. Artinya hidupnya selalu berusaha dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itu suatu yang sangat penting dalam pelayanan kita. Karena dengan pimpinan Roh Kuduslah, dengan penuh Roh Kuduslah, maka pelayanan kita penuh kuasa. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, tanpa kita dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus, tidak mungkin pelayanan kita penuh kuasa. Dan kalau pelayanan kita tidak punya kuasa, bagaimana pelayanan kita berdampak? Jadi mari kita pelayan, termasuk diri saya, mari kita terus belajar. Kita terus berusaha supaya kita penuh Roh Kudus. Artinya kita membawa diri kita pada otoritas, pada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita selalu penuh Roh Kudus, maka saya percaya kita akan menciptakan pelayanan yang membawa dampak. Jadi kriteria kedua, penuh Roh Kudus, itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Supaya pelayanan kita membawa dampak baik secara kualitas, tapi juga dampak secara kuantitas. Yang ketiga, kriteria ketiga, dan yang penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Hikmat. Pelayanan yang penuh hikmat juga kriteria penting. Sebagai standar minimal yang harus kita punya, yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai pelayan, sehingga pelayanan kita bisa membawa dampak. Kalau kita bicara hikmat, maka kita bicara kemampuan untuk kita memahami firman, tapi juga kemampuan untuk menerapkan firman, melakukan firman. Kalau kita punya kemampuan memahami firman secara baik, secara benar, secara dalam, secara komprehensif, tapi kita tidak mewujudkan firman itu, tidak menghidupi firman itu dalam hidup kita sehari-hari, itu belum hikmat namanya. Hikmat itu perpaduan antara pengetahuan kita akan firman dan pengetahuan itu kita hidupi, kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari, maka kita disebut orang berhikmat. Jadi orang berhikmat adalah orang yang hidup sesuai firman. Orang berhikmat adalah orang yang menerapkan firman, melakukan firman, menghidupi firman itu dalam hidupnya sehari-hari, maka dia bisa dikategorikan sebagai orang berhikmat. Dan hikmat seperti ini sangat kita butuhkan untuk membangun ataupun menciptakan pelayanan yang memberi dampak. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami pelayanan yang membawa dampak. Tolonglah kami supaya pelayanan kami membawa dampak. Karena itu ajar kami supaya kami berkarakter yang baik, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya